Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ramadan itu kan momen yang spesial ya, tapi kita semua tahu di kelas ada tantangannya sendiri. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas gimana caranya model ramah bisa menyulap tantangan itu jadi sebuah peluang belajar yang paling berkesan buat anak-anak didik kita. Yuk kita siapkan taman belajar Ramadan yang paling subur tahun ini. Nah, ini dia pertanyaan keramatnya. Betul tidak? Setiap tahun kita pasti ketemu momen ini. Siswa yang energinya sedikit turun, jam belajar yang lebih pendek. Pertanyaannya sebetulnya bukan bisa nggak ya, tapi gimana caranya? Dan ternyata, jawabannya ada pada sebuah pendekatan yang praktis banget sekaligus menyentuh. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, pernah bermimpi sekolah itu harusnya seperti taman, sebuah tempat yang asik, yang bikin anak-anak tumbuh dan berkembang. Nah, semangat inilah yang jadi jiwanya. Kita mau ciptakan sebuah kelas di mana siswa bisa mekar, bisa bersinar, bahkan di tengah ibadah puasa mereka. Oke, kita harus jujur dan lihat faktanya. Tantangannya ini nyata banget. Berdasarkan berbagai temuan, inilah yang kita hadapi bareng-bareng. Waktu yang makin mepet, konsentrasi siswa yang, ya gitu deh, gampang buyar, kelelahan fisik, dan ujung-ujungnya pembelajaran jadi pasif. Ini bukan cuma perasaan kita loh, ini realita yang butuh strategi baru. Dan disinilah solusinya datang. Perkenalkan, model ramah. Ini bukan sekedar metode atau teknik mengajar loh, tapi lebih dalam dari itu, ini sebuah filosofi. Model ini punya dua kekuatan yang saling melengkapi. Satu sisi adalah nilai-nilai yang membentuk karakter, dan sisi lainnya adalah proses belajar yang mengasah nalar. Jadi, model ramah ini punya dua mesin penggerak. Yang pertama itu fondasi nilainya, semacam jiwanya. Kita diajak jadi guru yang responsif sama kondisi anak, akuntabel, siap melayani, adaptif sama perubahan, dan menciptakan suasana kelas yang harmonis. Nah, mesin kedua adalah proses berpikirnya yang runut. Rekognisi, analisis membuat aksi lanjut dan hasil refleksi. Jadi ada jiwanya, ada juga langkah-langkahnya. Lengkap! Akar dari semua ini sebetulnya adalah sebuah prinsip emas dalam pendidikan yang sudah teruji, Student-Centered Learning dari Carl Rogers. Intinya, model ramah ini benar-benar memanusiakan pendidikan. Siswa itu bukan gelas kosong yang kita isi, tapi mereka adalah individu utuh yang punya potensi luar biasa. Tugas kita adalah membantu mereka menemukannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian praktisnya. Dari 5 tahapan tadi, kita akan fokus ke 3 langkah inti yang bakal jadi jantung dari pembelajaran di kelas Ramadan kita. Menganalisis, membuat, dan melakukan aksi lanjutan. Siap? Langkah pertama, menganalisis. Di tahap ini, kita sulap siswa kita menjadi detektif atau investigator. Tugas mereka adalah menyelidiki sebuah masalah. Bisa dari data, bisa dari artikel, apa saja. Peran kita sebagai guru di sini bukan lagi penceramah, tapi fasilitator. Kita sediakan kaca pembesarnya, biarkan mereka yang menemukan petunjuknya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap membuat. Nah, setelah jadi investigator, sekarang siswa naik level jadi seorang kreator, seorang pencipta. Mereka nggak lagi cuma menyerap informasi, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Bisa berupa prototipe, kampanye sosial, atau karya seni. Disinilah peran kita berubah jadi coach yang tugasnya menyemangati dan membantu ide-ide gila mereka terwujud. Puncaknya adalah aksi lanjutan. Sekarang, siswa kita jadi seorang implementer. Karya yang mereka ciptakan nggak cuma berhenti jadi pajangan kelas, tapi dibawa keluar ke dunia nyata untuk diuji coba. Disinilah belajar jadi terasa gunanya. Peran kita sebagai supervisor yang mendampingi mereka saat beraksi di lapangan. Setelah lihat 3 langkah tadi, mungkin ada yang bertanya, apa sih rahasianya? Kok bisa efektif? Bukannya anak-anak lagi puasa, malah disuruh aktif, apa nggak tambah capek? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada di landasan ilmiahnya yang ternyata kuat banget. Pertama, ini soal teori beban kognitif. Penting banget nih. Saat puasa, baterai otak siswa itu terbatas. Dengerin ceramah panjang itu boros energi banget. Sebaliknya, model ramah dengan proyek aktif justru lebih hemat energi buat otak. Kenapa? Karena tugasnya relevan dan mereka terlibat langsung, jadi otaknya lebih enteng memprosesnya. Masuk akal kan? Perbedaannya tuh bakal terasa banget di kelas. Kalau cara tradisional, yang pasif, malah bikin siswa yang puasa tambah lemas dan bosen. Tapi dengan ramah, kita menempatkan mereka sebagai pahlawan yang aktif mencari solusi. Ini justru menyalakan api semangat dari dalam diri mereka sendiri. Fondasi kuat berikutnya datang dari David Kolb. Teorinya simpel tapi dalam banget.
Kita belajar paling efektif itu bukan dari dengerin, tapi dari ngerjain sesuatu, lalu merenungkannya. Inilah inti dari experiential learning, dan ini sudah jadi DNA-nya model ramah. Coba kita lihat petanya ya. Tahap membuat di model ramah itu sama persis dengan pengalaman nyata di siklusnya Kolb. Terus, tahap aksi lanjutan itu adalah eksperimen aktif. Jadi ramah itu bukan sekedar aktivitas acak, tapi sebuah siklus belajar yang utuh, yang bikin ilmu itu benar-benar nempel di hati dan kepala siswa. Nah, ini dia kunci motivasinya, teori penentuan nasib sendiri. Teori ini bilang semua manusia, termasuk siswa yang lagi puasa, bakal semangat kalau 3 kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Dan ramah melakukan ini dengan cantik. Ada otonomi saat mereka bebas memilih proyek, ada kompetensi pas mereka bangga berhasil bikin sesuatu, dan ada keterhubungan waktu mereka kerja bareng sebagai tim. Oke, cukup teorinya. Mari kita lihat gimana wujud nyatanya di kelas kita. Gimana caranya nilai melayani, salah satu jantungnya ramah, bisa kita hidupkan lewat proyek-proyek yang seru dan relevan dengan Ramadan? Ini dia serunya tahap membuat. Kita bisa pakai teorinya Howard Gardner soal kecerdasan majemuk. Kasih aja satu tema besar, misalnya indahnya berbagi di bulan suci. Lalu, biarkan siswa berkreasi sesuai bakatnya. Yang jago nulis, bikin artikel. Yang musikal, bikin lagu. Yang jago gambar, desain poster. Setiap anak punya panggung untuk jadi bintang. Coba bayangkan skenario aksi ini. Siswa nggak cuma asal bagi-bagi takjil. Mereka mulai dari riset dulu. Wawancara warga sekitar, bikin analisis sederhana, baru deh mereka tentukan di mana dan takjil apa yang paling dibutuhkan. Ini proyek lengkap yang melatih empati, analisis sekaligus manajemen. Atau kita bisa sentuh sisi teknologinya. Siswa membantu panti asuhan di dekat sekolah dengan membuatkan kampanye digital. Mereka bisa belajar bikin tulisan yang menggugah, desain visual yang menarik, bahkan bikin kalkulator zakat sederhana pakai spreadsheet. Ini bukti bahwa melayani di zaman sekarang bisa juga canggih dan kekinian. Setelah semua aksi itu selesai, perjalanan belum berakhir. Justru kita sampai di stasiun yang paling penting. Sebuah momen yang mengubah pengalaman jadi pelajaran berharga. Momen itu adalah refleksi. Inilah kuncinya. Aksi melayani yang sudah dilakukan siswa baru benar-benar bermakna saat mereka merenungkannya. Pertanyaan kuncinya bukan lagi, kamu sudah berbuat apa? Tapi bergeser menjadi, bagaimana pengalaman kemarin mengubah caramu melihat dunia dan dirimu sendiri? Disinilah transformasi yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk memandu proses refleksi ini, kita bisa pakai alat sederhana seperti ini. Ajak siswa untuk menuliskan apa pengetahuan baru yang mereka dapat, keterampilan apa yang sekarang mereka kuasai, dan yang paling penting, perubahan apa yang mereka rasakan dalam diri mereka. Ini membuat dampak belajar jadi terasa nyata bagi mereka. Jadi kita kembali lagi ke metafora taman belajar. Model ramah ini sudah memberikan kita benih-benih terbaik. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua para pendidik, benih analisis, kreativitas, dan pelayanan seperti apa yang akan kita tanam di taman kelas kita agar Ramadan kali ini menjadi musim panen terbaik bagi siswa-siswi kita. Selamat mencoba!